Kalian pernah dengar nggak tentang pesugihan? Segala macam pesugihan di Indonesia itu beragam. Ada yang susuk, tuyul, dan lain sebagainya, pocong dan lain sebagainya. Pesugihan untuk narik pelanggan, mempercantik, menarik, dan bla bla bla. Nah, jadi ini ada sebuah cerita. So pastinya ini cerita yang bisa dibilang cukup akurat ya, karena memang saya menemukannya itu di internet dan di channel yang udah besar. Dari kisah ini ada sepasang suami istri yang udah punya anak, yang sebenarnya kehidupan mereka ini udah cukup lah sebenarnya, karena satu, suaminya itu adalah bekerja di kapal pesiar, sedangkan si istri ini adalah pegawai negeri atau PNS. Karena mungkin kehidupan mereka ini penuh dengan flexing, penuh dengan gengsi yang tinggi, akhirnya mau tidak mau apa yang dibeli sama teman-teman dia itu harus punya. Teman beli ini dia harus beli. Ternyata suaminya juga meskipun bekerja di kapal pesiar gitu ya, dia suka main judi. Nah, selalu mesti, dan orang kalau udah berjudi itu otomatis banyak kalahnya deh. Dan benar saja, si suaminya tidak pernah menang judi. Nah, singkat saja ceritanya. Jadi ceritanya itu adalah untuk menutupi kehidupan, nah untuk menutupi kebutuhan sehari-hari, mereka itu harus berhutang. Ya, uang dari mana? Mungkin PNS-nya gajinya segitu, kalau harus ngikutin teman beli ini, kita harus beli, itu mungkin gak cukup, dan utang udah terlanjur banyak di rentenir. Di keluarga ini punya inisiatif pergi ke salah satu dukun. Di Indonesia kan banyak tuh dukun. Nah, pergi ke suatu daerah ketemu dukun. Nah, datanglah mereka dan sampai si istri itu bilang kalau mau pasang susuk. Nah, lagi-lagi susuk gitu ya, Indonesia gitu. Pasang susuk dan gak perlu basa-basi, diiyai sama si dukun lah. Oke, udah pasang susuk dan dipasang di bagian-bagian di bagian tubuhnya lah, di antaranya wajah dan tulang ekor katanya kan. Nah, udah dipasang, pulang nih. Benar saja, tidak perlu waktu lama si susuk itu bekerja dengan seharusnya, karena mereka pulang nih Ayolah. Dan pulang beraktivitas seperti biasanya, pulang kerja mereka si istri udah bawa uang banyak segepok. Happy lah mereka, senang lah, pasti senang. Nah, cuman ya suaminya tetap main judi gitu loh. Ya habis juga dong. Nah, karena mungkin udah terbiasa dengan uang yang banyak banget, ketagihan dong. Nah, ketagihan, dia mau datang lagi ke si dukun, mau yang lebih gitu kan. Namanya juga manusia, pasti maunya yang lebih gitu loh. Kasih ini, mau yang itu, mau dikasih satu, mau dua, dikasih dua, mau tiga, terus kayak gitu. Alhasil mereka kesana lagi tuh. Nah, tapi sebelumnya udah kayak rembukan dulu nih suami istri, gimana kalau pakai pesugihan gitu kan. Dan tanpa basa-basi suaminya tuh bilang let's go gitu kan. Ibaratnya kayak gitu, let's go, oke lah kayak gitu. Datanglah mereka tuh. Mereka datang ketemu dukun. Wah, kesini lagi nih gitu kan. Iya mbah gitu kan. Ada apa? Langsung to the point gitu kan. Mau pasang pesugihan. Nah, yang dipilih pesugihannya itu tuyul dan pocong. Nah, serem gak tuh? Serem dong, merinding nih. Setelah dikasih tahu resikonya, disetujui lah. Kalian tahu nggak kalau yang dikorbankan itu adalah anaknya? Kejam gak sih? Ya, namanya juga pesugihan, apapun bisa dilakukan. Nah,
Si dukun itu ngasih tahu nih, kalau kalian ketika sudah punya ikatan dengan jin, nih, kalian pasti diikat. Jadi ikatan itu kayak perjanjian dengan jin lah, pasti kan, ya pasti menelan korban dan lain sebagainya. Anaknya tuh nggak tahu kalau dijadikan korban, jadikan tumbal gitu kan. Alhasil, pulang nih, nggak perlu waktu lama dong. Uang di lemarinya yang biasanya itu sedikit jadi banyak banget, segepok, 2 gepok, 3 gepok. Nah, tapi pasti yang namanya pesugihan itu, yang namanya tuyul ya, warganya banyak kehilangan duit dong. Ya gimana, hilangnya juga misterius. Ya mungkin sehari 2 hari tuh udah kayak mistis gitu kan, mungkin ketinggalan dan sebagainya. Nah, kok makin marak gitu kehilangan itu. Nah, semakin menjadi-jadi. Alhasil ya curiga dong, tiba-tiba yang keluarga ini beli mobil langsung 3. Bukan main-main lagi, langsung beli mobil 3 dan membayar hutangnya semuanya itu lunas. Bayar, bahkan rentenirnya itu dikasih tips, dikasih uang jajan, dikasih uang lebih lah. Kurang baik apa coba? Nah, tapi semuanya itu tidak akan pernah selamanya. Nah, namanya juga perjanjian dengan jin juga nih. Wah, kelakuan buruk gitu kan. Tidak akan lama. Karena sudah dibantu, niatnya kan pengen berterima kasih itu kan. Baliklah si keluarga ini ke rumah, ke tempat si dukun. Nah, inisiatifnya mereka tuh ngasih uang segepok, 2 gepok lah. Nah, kata si dukun, enggak, ini bukan punya saya, bawa aja, ini hanya tipuan mata. Tapi si pasangan suami istri itu nggak ngeh dengan kalimat tipuan mata gitu kan. Pulanglah mereka, masih oke lah. Setelah dari kejadian itu panjang, waktunya si tuyul nyusu nih, ibunya nggak mau, disuruh lah karena memang tumbalnya tadi anaknya. Nah, anaknya itu kaget ketemu anak kecil yang berwarna hitam, gundul, berwajah seram. Kan kaget, lari, gedor pintu ke kamarnya si ibu. Nah, alangkah betapa kagetnya dia. Sang ibu tuh ngomong begini, udah, itu yang nyari duit buat kita. Anaknya tuh bilang, kenapa harus aku, dah yang penting kita makan enak. Ya cerita, si bapaknya nih meninggal. Bapaknya meninggal di depan teras, kaku, dikubur lah, nggak ada kejadian apa-apa ya. Kejadiannya cuman badannya kaku, susah untuk dilurusin lah. Setelah kaku itu dan dibantu sama ustadz gitu kan, dan alhasil berhasil lah dikubur, nggak ada kejadian aneh lagi. Saya dikubur, mereka pulang nih, si ibu dan anak pulang nyampe rumah, barangnya semua hilang, semuanya hilang. Yang baru-baru dibeli tuh hilang semuanya, nggak ada satupun yang tersisa, cuman tersisanya itu barang-barang lama. Nah, setelah itu stres dong si ibu nih, panggil polisi untuk nangkap si maling karena masih disangkanya ada yang nyolong gitu kan. Selesai semua bla 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 nih, sakit, hampir mau bunuh diri karena nggak keluar rumah sama sekali. Si ibu ini curiga dong, si anak. Nah, masuk kamarnya dan udah mau gantung diri. Alhamdulillahnya anak itu masih bisa mencegah lah. Setelah udah sakit-sakitan gitu kan, nah berhentilah si
si pesugihan ini udah berhenti semuanya, cuman ya masih lengket gitu loh, masih lengket di ibunya dan nggak bisa dihilangin. Pada suatu ketika ibunya kan udah mulai sakit banget tuh, udah sakit banget, dan anaknya itu manggil Ustadz. Dia betul punya inisiatif, dia ngomong sebenarnya dia pasang susu dan nelpon lah si ibu ini ke Mbah Dukun buat dicopot. Dan kalian tahu nggak jawaban dukunnya apa? Kalau si susuk itu dicopot, dia akan meninggal. Dan dia histeris, nggak mau, pakailah cara ruqyah, dan alhamdulillahnya ya berhasil dan sampai dia bertobat dan dioperasi lah si bekas susuknya itulah. Dan pelajarannya gini, kalau kamu mau kaya, kalau kamu mau sukses, itu berjalanlah di jalan yang halal aja. Memang tidak bisa instan, tapi insya Allah ketika kita menempuhnya di jalan yang benar, kita bisa menikmatinya dengan tenang. Kira-kira kayak gitulah pelajarannya. Tetaplah menjadi pribadi yang baik. See you next. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.